Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu, beserta para rekan-rekan media yang saya hormati. Kembali kami dari BPS Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan berita resmi statistik terkait pertumbuhan ekonomi dan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Tadi baru saja kita sudah mendengarkan berita resmi statistik nasional yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala BPS Republik Indonesia, Ibu Winnie Amelia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk kondisi pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 tahun 2023. Baik Bapak Ibu sekalian beserta rekan-rekan media, sebelum saya menyampaikan angka tentang pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 2023 ini, saya akan menyampaikan beberapa isu terkait fenomena perekonomian global triwulan 3 2023 secara nasional. Yang pertama adalah isu tentang perlambatan ekonomi global 2023. IMF mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global terhambat oleh adanya dampak pandemi yang berkepanjangan, kemudian juga adanya perang di Ukraina yang belum selesai, kemudian juga dengan meningkatnya fragmentasi serta kenaikan suku bunga, peristiwa cuaca ekstrim, dan menyusutnya dukungan fiskal. Oleh karena itu, total output global pada 2023 diperkirakan sebesar 3,4% atau 3,6 triliun dolar Amerika Serikat, dan angka ini di bawah proyeksi sebelum pandemi. Pemulihan ekonomi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan global. Ekonomi negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah masih belum mencapai tren sebelum pandemi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk isu yang kedua adalah perkembangan ekonomi global. Pemulihan sektor jasa pariwisata telah mencapai puncaknya, di mana jumlah kunjungan wisatawan sudah mendekati sebelum masa pandemi. Kemudian juga kenaikan suku bunga untuk pengendalian inflasi berdampak juga pada pengendalian inflasi pada beban pinjaman perumahan dan pinjaman usaha. Dan kemudian juga adanya perlambatan sektor manufaktur secara terus-menerus terkait dengan penurunan di produksi industri, investasi, dan perdagangan barang internasional. Baik, kemudian isu yang ketiga adalah perkembangan harga komoditas internasional. Harga komoditas energi internasional mengalami peningkatan pada triwulan 3 2023. Rata-rata harga minyak mentah dunia pada Juli sampai dengan September 2023 mengalami peningkatan 11,35% dibandingkan pada bulan April-Juni di tahun yang sama. Kemudian juga harga minyak mentah dunia kembali naik menjadi 92,22 US dollar per barel pada September 2023. Hal ini disebabkan oleh naiknya permintaan minyak akibat pemulihan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga akan menyampaikan isu atau fenomena terkait perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama adalah cuaca panas mulai terjadi di wilayah Provinsi Kepri, khususnya di Pulau Bintan, Bapak Ibu sekalian. Hal itu disebabkan oleh dampak dari fenomena El Nino yang terjadi di wilayah Indonesia, dimulai pada awal semester 2 di 2023 hingga Oktober 2023 ini. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan angin yang cenderung masih menguat karena adanya angin peralihan dari selatan ke utara. Untuk suhu di wilayah Tanjung Pinang dan Bintasan ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Nah, hal ini juga ternyata berdampak pada produksi hasil pertanian yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan udara dan angkutan laut pada triwulan 3 2023 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023. Hal ini karena pada triwulan 2 2023 adanya arus mudik lebaran, Idul Fitri, kemudian libur semester anak-anak sekolah, tepatnya pada bulan Juni 2023 yang lalu.
Sehingga pada triwulan 3 ini terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan udara dan laut apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau triwulan 3 2023 dibanding triwulan 3 2022 mengalami kenaikan sebesar 42,25%. Kemudian selanjutnya adalah total realisasi belanja pegawai pada APBD di triwulan 3 2023 mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja pegawai pada triwulan 2 2023. Karena pada triwulan sebelumnya ada kenaikan pada komponen belanja gaji dan tunjangan karena realisasi THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13. Sehingga pada triwulan 3 2023 ini mengakibatkan penurunan realisasi belanja pegawai. Adanya peningkatan data realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia pada triwulan 3 2023 dibanding triwulan 2 2022 ada kenaikan sebesar 17,94%. Dari 22 proyek pembangunan infrastruktur jalan tahun 2023 hingga 2024 terdiri dari 5 kegiatan prioritas nasional dan 17 kegiatan prioritas BP Batam. Dengan rincian, pembangunan jalan koridor utama dari Simpang Laluan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur. Jalan ini akan dibangun sepanjang 9 km dan akan dibangun 3 lajur kiri dan 3 lajur kanan, sehingga nantinya akan menjadi 5 lajur kiri dan 5 lajur kanan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah data dari produksi listrik PT Bright PLN Batam pada triwulan 3 2023 mengalami peningkatan produksi sebesar 2,56% dibanding triwulan 2 tahun 2023 ini. Dan juga terjadi peningkatan distribusi listrik yang terjual ke sektor industri yang meningkat sebesar 10,51%. Tingginya aktivitas lembaga non-profit ditandai dengan peningkatan kegiatan partai politik seperti pencetakan baliho dan kegiatan pertemuan menjelang pemilu sejalan dengan meningkatnya konsumsi listrik. Terjual kategori sosial sebesar 8,01%. Kemudian juga spanduk dan baliho bakal calon legislatif di tingkat kabupaten hingga pusat serta calon presiden mulai ramai terpasang di pinggir jalan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan fenomena atau isu-isu yang sudah kita sampaikan baik secara global maupun secara regional di Provinsi Kepulauan Riau, maka ekonomi Kepulauan Riau triwulan 3 di 2023 mampu tumbuh 4,88% dengan year on year. Nah tentunya perkembangan ini dimulai dari perkembangan dari triwulan ke triwulan atau Q2Q, di mana angka PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 49.363,82 miliar rupiah dibandingkan dengan angka PDRB atas dasar konstan di triwulan 2 2023 sebesar 49.155,31 miliar rupiah, artinya ada kenaikan sebesar 0,42%. Kemudian tadi sudah kita sampaikan jika dibandingkan dengan triwulan 3 2022 di mana angka PDRB atas dasar harga konstan sebagai ukuran penghitungan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 47.068,06 miliar rupiah sehingga ada kenaikan 4,88%. Kemudian kalau kita lihat situasi yaitu gabungan dari atau akumulasi dari triwulan 1, 2 dan 3 di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan akumulasi PDRB atas dasar konstan triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sudah mencapai 5,47% yang kita sebut dengan C2C. Baik, secara total maka kita simpulkan
pertumbuhan PDRB Q2Q adalah 0,42%, year on year 4,88%, dan C2C 5,47%. Nah, apabila kita mengeluarkan migas, jadi PDRB tanpa migas, maka pertumbuhan Q2Q sebesar 1,58%, kemudian year on year 5,18%, dan tentunya C2C menjadi 6,80%. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi Q2Q selama 5 tahun terakhir. Dalam persentase kita lihat bahwa perkembangan di triwulan 3 yang sebesar 0,42% ini merupakan siklus yang bisa kita lihat dari tahun ke tahun. Ya, kalau di tahun 2022 pertumbuhan yang Q2Q di triwulan 3 adalah 0,58%, tentu saja kondisi agak melambat di triwulan 3 di tahun 2023 yang menjadi 0,42%. Nah, kemudian kalau kita lihat year on year juga terlihat ada kecenderungan mulai menurun di tahun 2023 apabila dibandingkan pertumbuhan di 2022 yang year on year. Tentunya ini pertumbuhan akibat tingginya pertumbuhan di 2022 akibat adanya kontraksi pertumbuhan yang terjadi di 2021. Sementara di 2023 dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi ternyata masih mampu bertumbuh walaupun memang pertumbuhannya masih di bawah level tahun 2022. Ya, jadi dengan demikian di triwulan 3 tahun 2023 ini masih mampu tumbuh 4,88% setelah pertumbuhan yang terjadi di triwulan 1 6,51 dan triwulan 2 5,04%. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kondisi laju pertumbuhan ekonomi C2C 2019 sampai 2023 dalam persentase. Apabila kita lihat di 5 tahun terakhir, kondisi dari Januari sampai September 2023 mampu tumbuh 5,47%. Nah, pertumbuhan ini menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, di mana di tahun 2022 dengan periode yang sama tumbuh 4,63%, di tahun 2023 dengan periode yang sama 2,79%, kemudian di tahun 2020 di mana puncak adanya pandemi COVID itu kontraksi sebesar minus 3,57%, dan di periode yang sama di tahun 2019. Artinya pra pandemi COVID tumbuh 4,77%. Artinya bisa kita sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di C2C di tahun 2023 ini sudah melebihi pertumbuhan yang terjadi sebelum adanya pandemi COVID. Nah, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada Januari-September 2023 mampu tumbuh lebih cepat sebesar 5,7% jika dibandingkan dengan Januari-September 2022 yang tumbuh sebesar 4,63%. Ya, saya akan melanjutkan. Mari kita lihat bagaimana share pertumbuhan dan andil pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Q2Q triwulan 3 2023. Kita lihat share dari seluruh kategori yang ada di Kepulauan Riau. Tertinggi adalah berasal dari kategori industri pengolahan dengan share sebesar 39,44%. Kemudian diikuti oleh konstruksi dengan share sebesar 20,83%. Kemudian kategori pertambangan dan penggalian memberikan share sebesar 11,64%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan share sebesar 9,32%. Kemudian selanjutnya diikuti oleh kategori-kategori sampai kepada jasa perusahaan yang share-nya di bawah 3%.
Kemudian kita lihat pertumbuhan tertinggi dari seluruh kategori ini terjadi dari pengadaan air, pengelola sampah limbah daur ulang sebesar 16,58%, kemudian diikuti pertumbuhan yang terjadi pada konstruksi yang tumbuh sebesar 8,81%, kemudian selanjutnya adalah dari kategori industri pengolahan yang tumbuh 3,94%. Kemudian ada beberapa kategori yang mengalami pertumbuhan negatif, itu berasal dari pertambangan penggalian yang kontraksi atau menurun sebesar 9%, kemudian juga dari perdagangan besar dan eceran yang menurun 2,41%, diikuti oleh pertanian, kehutanan dan perikanan yang juga menurun 2,08%, transportasi pergudangan turun 4,71%, kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan kategori yang memberikan penurunan terbesar, di mana turun hingga 33,68%. Kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami penurunan 13,54%, jasa pendidikan menurun 5,99%, dan real estate menurun 3,25%, jasa lainnya menurun hingga 17,60%. Maka kalau kita lihat share dengan pertumbuhan, maka kategori yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi berasal dari kategori konstruksi, yaitu dengan memberikan andil 1,62%, diikuti oleh industri pengolahan yang memberikan andil sebesar 1,52%. Kemudian yang ketiga adalah jasa keuangan dan asuransi 0,12%, informasi dan komunikasi 0,08%, dan yang kelima adalah pengadaan air, pengolahan sampah limbah daur ulang yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,02%. Selanjutnya adalah share pertumbuhan dan andil pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau untuk year on year di triwulan 3 2023. Baik, dengan share kategori tertinggi itu berasal dari industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dan pertumbuhan year on year tertinggi berasal dari pertumbuhan jasa lainnya yang tumbuh 27,56%. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan yang terjadi di kategori konstruksi tumbuh 13,89%. Diikuti oleh informasi dan komunikasi yang tumbuh 13,91%. Maaf, tadi yang kedua mestinya informasi dan komunikasi, baru diikuti oleh konstruksi. Dan kita bisa lihat di layar kategori-kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Namun ada beberapa juga kategori yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu dari kategori pertanian, kemudian diikuti oleh administrasi pemerintah, kemudian oleh jasa pendidikan, dan juga oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka untuk andil pertumbuhan dengan mempertimbangkan share dan pertumbuhan ekonomi, maka kategori yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi berasal dari konstruksi dengan andil 2,56%, diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran sebesar 0,80%, kemudian informasi dan komunikasi yang memberikan andil 0,51%, kemudian pertambangan dan penggalian dengan andil 0,43%, dan terakhir adalah industri pengolahan dengan andil 0,26%. Baik Bapak Ibu sekalian beserta rekan-rekan media, saya akan melanjutkan kembali untuk share pertumbuhan dan andil pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau yang C2C. C2C di triwulan 3 2023 artinya adalah akumulasi triwulan 1, 2, dan 3 yang dimulai dari Januari sampai dengan September 2023. Baik,
kita lihat untuk share sama ya, bahwa tertinggi itu berasal dari industri pengolahan, kemudian diikuti oleh konstruksi, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat dari kategori-kategori tersebut, maka ada kategori-kategori yang mengalami peningkatan positif, namun juga ada kategori yang mengalami negatif. Kategori yang mengalami pertumbuhan positif kita mulai dari industri pengolahan, konstruksi, kemudian perdagangan besar dan eceran, informasi komunikasi, kemudian juga jasa keuangan dan asuransi, diikuti oleh administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, kemudian transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, kemudian jasa pendidikan, real estate, pengadaan listrik dan gas, kemudian jasa lainnya, pengadaan air pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, dan jasa perusahaan. Nah, dari kategori yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi itu berasal dari kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 43,04%. Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan sudah semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kategori selanjutnya yang tumbuh terbesar kedua berasal dari informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 28,09%. Kemudian juga yang ketiga adalah dari kategori jasa perusahaan yang tumbuh 23,10%. Dan diikuti kategori-kategori seperti yang kita lihat di layar. Nah, dari kondisi ini, maka kita bisa simpulkan andil pertumbuhan tertinggi berasal dari kategori konstruksi yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,92%, kemudian diikuti oleh kategori industri pengolahan dengan share terbesar dan tumbuh 2,7% memberikan andil sebesar 1,13%. Kemudian yang ketiga adalah dari informasi komunikasi yang share-nya 2,88% namun tumbuh 28,09% memberikan andil ketiga terbesar sebesar 0,91%. Kemudian kategori yang keempat memberikan andil tertinggi adalah dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang share-nya hanya 1,94%, namun tumbuh 43,04% merupakan tadi kategori tertinggi yang tumbuh, memberikan andil tertinggi keempat dengan sebesar 0,73%. Dan andil kelima tertinggi adalah berasal dari perdagangan besar dan eceran yang memberikan share sebesar 9,25% dan tumbuh 5,66% memberikan andil sebesar 0,47%. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dari sisi PDRB produksi, maka ini saya akan kembali menyampaikan dari sisi PDRB pengeluaran. Dengan kategori PMTB konsumsi rumah tangga, net ekspor ya atau ekspor dikurang impor, kemudian konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga non profit. Nah, kita lihat dari kategori kelima kategori tertinggi itu berasal dari kategori PMTB, pembentukan modal tetap bruto, yang memberikan share sebesar 45,54%. Kemudian konsumsi rumah tangga dengan share 41,57%, diikuti oleh net ekspor yang masih positif 8,13%, konsumsi pemerintah dengan share sebesar 4,19%, dan terakhir adalah konsumsi lembaga non-profit 0,25%. Nah, kemudian kalau kita lihat pertumbuhan di triwulan 3 ini, maka ada dua kategori di PDRB pengeluaran yang mengalami pertumbuhan, yaitu berasal dari kategori PMTB dan konsumsi lembaga non-profit. Sementara untuk konsumsi rumah tangga, net ekspor maupun konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan negatif. Dan net ekspor memberikan pertumbuhan kontraksi menurun sebesar 19,39%, dan konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan hingga 10,24%, dan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan 0,06% dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023 sebelumnya.
Nah, makanya dari mempertimbangkan share dan pertumbuhan ini, maka PMTB merupakan kategori yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 2,65%, dan konsumsi lembaga non-profit hampir tidak mengalami perubahan, sementara untuk konsumsi rumah tangga memberikan andil minus 0,02%, net ekspor minus 3,25%, konsumsi pemerintah minus 0,44%. Sehingga inilah yang memberikan sama pertumbuhannya antara PDRB pengeluaran dengan PDRB produksi. Untuk yang K2K yang tumbuh tadi sebesar, untuk K2K sebesar 0,42%. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat dari pertumbuhan year on year dengan share yang sama, maka yang kita lihat year on year tertinggi itu berasal dari kategori PMTB yang tumbuh 10,12%. Kemudian konsumsi rumah tangga tumbuh 2,77%, net ekspor menurun 0,36%, konsumsi pemerintah tumbuh 1,18%, dan konsumsi lembaga non-profit tumbuh 5,85%. Maka dengan share dan pertumbuhan, maka kita lihat kategori yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi berasal dari kategori PMTB, yaitu sebesar 4,08%, kemudian diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang sebesar 1,13%. Kemudian selanjutnya adalah kondisi dari C2C, akumulasi dari triwulan 1, 2, 3 atau dari Januari sampai September sampai triwulan 3, maka kita lihat pertumbuhan terjadi pada semua kategori, di mana kategori yang memberikan pertumbuhan tertinggi berasal dari PMTB dengan tumbuh 8,57%, konsumsi rumah tangga tumbuh 3,90%, net ekspor tumbuh 3,53%, konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan 5,69%, dan konsumsi lembaga non-profit juga tumbuh 4,12%. Nah, dengan demikian maka kita lihat andil pertumbuhan tertinggi berasal dari PMTB dengan andil sebesar 3,39%, diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan andil 1,58%, dan net ekspor memberikan andil 0,56%. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, mari kita lihat bagaimana posisi KEPRI secara nasional. Baik, yang pertama kita lihat yang K2K. Memang kita lihat tadi K2K yang hanya tumbuh 0,42%, KEPRI berada pada peringkat 27 dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya. Tertinggi adalah berasal dari Sulawesi Tengah yang tumbuh 5,96%, dan terendah adalah dari Provinsi Bengkulu yang mengalami pertumbuhan negatif hingga 2,44%. Kemudian kita lihat yang year on year. Year on year dengan pertumbuhan yang sebesar 4,88%, maka Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat 17. Setelah tertinggi berasal dari Maluku Utara yang tumbuh 25,13%. Dan provinsi yang mengalami penurunan terendah year on year itu di Nusa Tenggara Barat yang tumbuh 1,58%. Nah, kemudian kita lihat C2C. Nah, dengan perbedaan pertumbuhan yang baik, Bapak Ibu sekalian beserta rekan-rekan media, saya akan melanjutkan kembali untuk berita resmi dari tentang ketenagakerjaan. Yaitu kita lihat yang pertama adalah struktur ketenagakerjaan di Kepulauan Riau di Agustus 2023. Bapak Ibu sekalian, ada 1,59 juta orang ya penduduk usia kerja yang ada di KEPRI, di mana dari angka tersebut ada 1,093 juta orang yang merupakan angkatan kerja.
Kemudian sisanya adalah 498,7 ribu orang adalah bukan angkatan kerja. Nah, dari 1,093 juta orang itu ada 1,019 juta orang yang bekerja. Kemudian ada berarti sisanya 74,3 ribu orang adalah penduduk yang pengangguran. Nah, dari 1,019 juta orang yang bekerja, yang merupakan penduduk yang bekerja penuh ada sebesar 825,5 ribu orang. Pekerja penuh itu adalah penduduk yang atau orang yang bekerja di atas 35 jam kerja dalam seminggu. Sesuai dengan konsep ketenagakerjaan yang mengacu kepada konsep dari ILO. Kemudian selain pekerja penuh, ada pekerja paruh waktu yang sebesar 144,9 ribu orang. Pekerja paruh waktu itu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dan sisanya adalah setengah pengangguran, itu ada 48,8 ribu orang. Nah, setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mencari atau menerima pekerja tambahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan selanjutnya perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama kita lihat dari 5 tahun terakhir, di mana TPT tingkat pengangguran dari Agustus 2019 sampai Agustus 2023. Di Agustus 2023 TPT adalah sebesar 6,80%, menurun dari tahun 2022 yang sebesar 8,23 dan juga menurun dari Agustus 2021 yang sebesar 9,91%, Agustus 2022 10,34%. Kita tahu bahwa Agustus 2020 dan 2021 merupakan tahun-tahun yang masih terjadi pandemi COVID, dan Agustus 2019 sebesar 7,50%. Ini adalah kondisi sebelum adanya pandemi COVID. Dan kalau kita lihat angka TPT ini, angka 2023 sudah di bawah TPT kondisi normal, yaitu di 2019. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari jumlah dalam orang, maka di TPT di tahun 2023 adalah sebesar 7,43 ribu orang dalam puluhan ribu, dan itu menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, selanjutnya kita lihat TPT menurut jenis kelamin di Agustus 2019 sampai 2023. Ya, jadi kita lihat yang diagram batang warna biru adalah laki-laki, kemudian yang warna merah jambu adalah perempuan. Nah, kalau kita lihat kondisi untuk perempuan ada penurunan dari kondisi tahun 2020, 2021, 2022 ke 2023, yaitu dari 9,03 di 2022 menurun menjadi 8,22 di 2023. Demikian juga yang terjadi untuk jenis kelamin laki-laki, ada penurunan dari 7,78% TPT menjadi 5,95% di Agustus 2023. Jadi kita bisa simpulkan bahwa laki-laki merupakan TPT yang mengalami penurunan tertinggi, ya, dibandingkan dengan perempuan. Jadi penyerapan tenaga kerja laki-laki lebih tinggi di tahun 2023 dibandingkan dengan 2022. Kemudian kalau kita ingin melihat TPT menurut wilayah, pedesaan dan perkotaan, kita lihat dari kondisi 2022 ke 2023. Untuk perkotaan terjadi penurunan dari 8,52% menjadi 5,95% untuk TPT. Namun untuk pedesaan ternyata sebaliknya,
di mana di Agustus 2022 dengan TPT 5,88% mengalami peningkatan menjadi 8,22%. Jadi memang adanya tingkat pengangguran terbuka di perkotaan sudah menurun, sementara di pedesaan mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menurut jenis kelamin, di mana TPAK di 2023 menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2022, TPT itu sebesar 68,94%, menurun menjadi 68,68%. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jenis kelamin, maka laki-laki menurun dari 86,44% menjadi 84,92%, dan perempuan dari 50,68% meningkat menjadi 51,95%. Jadi bisa kita lihat bahwa dari Agustus 2023 terhadap Agustus 2023 TPAK laki-laki mengalami penurunan, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan. Baik, selanjutnya kita lihat penduduk bekerja menurut lapangan pekerja utama. Kita lihat untuk yang warna hijau muda adalah tahun Agustus 2023, dan di yang hijau tua adalah Agustus 2022. Kita lihat ada enam lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan, seperti industri pengolahan, perdagangan, akomodasi makan dan minum, kemudian informasi, komunikasi, dan real estate. Kemudian juga dengan jasa keuangan. Kemudian juga ada 6 lapangan kerja yang mengalami peningkatan, yaitu dari lapangan pekerjaan transportasi, kemudian jasa lainnya, kemudian jasa pendidikan, jasa perusahaan, dan pertambangan, pengadaan listrik, pengadaan air, dan juga jasa kesehatan. Dibandingkan Agustus 2022, maka peningkatan terbesar terhadap penyerapan itu berasal dari sektor pertambangan, pengadaan listrik, gas, dan sektor pengadaan air yang meningkat 0,78% poin. Sementara itu dari 6 lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase penyerapan tenaga kerja, penurunan terbesar itu berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang menurun sebesar 1,18% poin. Baik, kita lihat kembali status pekerjaan utama untuk seluruh penduduk yang bekerja. Ada 60,45% ternyata dari seluruh tenaga kerja itu berada pada level buruh, karyawan, atau pegawai. Kemudian ada 19,8% yang berusaha sendiri, 6,63% merupakan pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Kemudian ada 5,77% perusahaan dibantu buruh tidak tetap, 4,12% pekerja bebas, dan 3,23% berusaha dibantu buruh tetap. Nah, kemudian kalau kita lihat pekerjaan informal dan formal di Agustus 2022 ke 2023, maka ada terjadi penurunan dari pekerja formal, ya, dari 63,68% meningkat menjadi 66,33%. Sementara pekerja informal mengalami penurunan dari 36,32% di Agustus 2022 menurun menjadi 33,67% di Agustus 2023. Jadi
di kondisi Agustus 2023 terhadap Agustus 2022, penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan dibanding Agustus 2022 sebesar 2,65 persen poin. Baik, selanjutnya adalah perkembangan jam kerja penduduk bekerja. Ada sebagian besar penduduk bekerja yaitu sekitar 825,5 ribu orang, yaitu sekitar 80,99% merupakan pekerja penuh, di mana jam kerja minimal 35 jam per minggu. Nah, kemudian kalau kita lihat pekerja penuh itu mengalami tren peningkatan, di mana dimulai dari Agustus 2021 dengan persentase pekerja penuh sebesar 76,21 meningkat menjadi 79,32%, dan di Agustus 2023 menjadi 80,99%. Sementara yang pekerja setengah penganggur atau pekerja paruh waktu, kita lihat untuk yang adalah merupakan para pekerja yang jam kerjanya di bawah 35 jam dalam seminggu, atau berada dari antara 1 sampai 34 jam, yaitu ada sekitar 193,8 ribu orang atau 19,01% dari total angkatan kerja. Nah, di tingkat setengah pengangguran ini juga mengalami penurunan. Kita lihat dari Agustus 2022 dari 4,95% menurun menjadi 4,80%. Kemudian untuk yang pekerja paruh waktu juga mengalami penurunan, yaitu dari 15,73% di Agustus 2022 menurun menjadi 14,21% di Agustus 2023. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kita bandingkan secara nasional dengan 34 provinsi, maka Kepulauan Riau berada pada urutan ketiga terbesar tingkat pengangguran terbuka setelah Banten, Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Kepulauan Riau, dan seterusnya sampai terendah adalah Sulawesi Barat. Kemudian kalau kita lihat penurunan terbesar itu, kita lihat berasal dari di Bali yang dari 4,80% menjadi 2,69%. Nah, kemudian diikuti oleh Kepulauan Riau dari 8,23 menurun 6,80%. Dan walaupun demikian masih tetap pada posisi ketiga tertinggi tingkat pengangguran terbuka dengan angka sebesar 6,80%, dan ini di atas TPT nasional Indonesia yang sebesar 5,32%. Ya, jadi baik untuk penurunan TPT periode 2022 ke 2023, maaf ternyata kedua terbesar itu terjadi di Kepulauan Riau, yaitu dengan penurunan 1,43 poin tadi setelah dari Provinsi Bali. Kemudian TPT tertinggi tercatat di Provinsi Banten sebesar 7,52% dan TPT terendah di Provinsi Sulawesi Barat dengan sebesar 2,27%. Baik, kalau kita lihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau, maka penurunan TPT di periode 2022-2023 terbesar di Kepulauan Riau terjadi di Kabupaten Bintan yang turun 1,48% poin, yaitu kita lihat dari 6,91 menurun menjadi 5,43%. Kemudian TPT tertinggi tercatat di Kota Batam sebesar 8,14%, dan ini pun menurun dari 9,56% di Agustus 2022. Dan TPT terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,55%, dan ini terjadi peningkatan ya dari 2,15 di Agustus 2022. Selain Anambas, Lingga juga mengalami peningkatan TPT, yaitu dari 3,09 menjadi 3,52, dan selainnya mengalami peningkatan. Natuna mengalami peningkatan dari
penurunan TPT dari 4,15 menjadi 4,05 di tahun 2023. Tanjung Pinang dari 5,27 menurun 4,76 di 2023 dan Karimun dari 6,87 mengalami penurunan menjadi 6,02 di tahun 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan, berita resmi statistik terkait pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di BPS di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Mohon maaf sebelumnya jika ada penyampaian yang kurang berkenan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.